Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan bendahara penerimaan, perkenalkan saya Setiawan Dwi Antoro, Widaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahasan tentang berita acara pemeriksaan kas. Seperti yang telah kita ketahui, di dalam pengelolaan uang oleh bendahara penerimaan, satu hal yang penting dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kas. Seperti apa pemeriksaan kas ini? Simak tayangan berikut. Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal pertama, ketika terjadi pergantian bendahara penerimaan. Yang kedua, dilakukan sewaktu-waktu ketika perlu melakukan pemeriksaan kas secara fisik untuk dibandingkan dengan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Yang ketiga, dilakukan rekonsiliasi internal dengan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan, yaitu pada akhir bulan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Pemeriksaan kas ini dilakukan oleh Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara untuk bendahara penerimaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Berikut diberikan contoh format berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 bulan Juni tahun 2018, kami selaku Kepala Satuan Kerja telah melakukan pemeriksaan kas dengan nomor rekening 1234567 dengan posisi saldo BKU sebesar Rp50.000 dan nomor bukti terakhir 025. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut. Hasil pemeriksaan pembukuan bendahara penerimaan dilihat dari saldo kas bendahara menurut keberadaannya. Yang pertama, saldo buku pembantu kas tunai sebesar Rp10.000. Yang kedua, saldo buku pembantu kas bank sebesar Rp40.000, sehingga jumlah saldo kas bendahara menurut keberadaannya total ada Rp50.000. Saldo kas pada huruf A tersebut terdiri dari yang pertama, saldo buku pembantu PNBP fungsional sebesar Rp20.000, saldo buku pembantu PNBP umum sebesar Rp30.000, saldo buku pembantu lain-lain sebesar Rp0, sehingga jumlah saldo buku-buku pembantu menurut sumbernya ada total sebesar Rp50.000. Dengan demikian, selisih pembukuan antara poin A1 dengan B4 adalah sebesar Rp0. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kas secara fisik dituangkan dalam Romawi 2, huruf A, yaitu kas yang dikuasai bendahara berupa 1. Uang tunai di brankas bendahara sebesar Rp10.000, 2. Uang di rekening bank 1234567 sebesar Rp40.000, sehingga jumlah kas secara fisik yang dikuasai oleh bendahara adalah sebesar Rp50.000. Dengan demikian, selisih kas antara pembukuan dengan fisik atau antara Romawi 1A dengan Romawi 2A adalah sebesar Rp0. Selanjutnya di Romawi 3 akan menunjukkan hasil rekonsiliasi internal antara bendahara penerimaan dengan UAKPA. Huruf A menunjukkan pembukuan menurut bendahara penerimaan, yaitu yang pertama, penerimaan yang telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp700.000.
Yang kedua, penerimaan yang belum disetorkan atau masih di tangan bendahara penerimaan sebesar Rp50.000 sehingga jumlah penerimaan yang telah disetorkan dan yang masih di tangan bendahara penerimaan menurut pembukuan bendahara penerimaan adalah sebesar Rp750.000. Sedangkan pembukuan menurut OAKBA ini bisa diketahui dari neraca percobaan yang ada di dalam aplikasi Saiba, menunjukkan jumlah penerimaan secara total sebesar Rp750.000. Dengan demikian, selisih pembukuan bendahara dengan UAKPA atau antara poin A3 dengan poin B sebesar Rp0. Penjelasan atas selisih dikarenakan tadi tidak ada selisih kas antara pembukuan dengan fisik, maka tidak perlu diberikan penjelasan. Namun jika ada selisih antara pembukuan dengan kas secara fisik, agar dituliskan di dalam poin 4.1 di sini. Hal yang sama untuk menunjukkan hasil rekonsiliasi antara pembukuan bendahara penerimaan dengan UAKPA. Dari slide sebelumnya ditunjukkan bahwa tidak ada selisih antara pembukuan bendahara penerimaan dengan UAKPA, sehingga tidak perlu dituliskan sama sekali. Selanjutkan tuliskan Bogor, kemudian tanggal akhir bulan 30 Juni 2018, yang diperiksa bendahara penerimaan, nama, NIP, kemudian yang melakukan pemeriksaan yaitu Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP. Nama dan NIP selanjutnya ditanda tangani baik oleh bendahara penerimaan maupun oleh Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP. Bapak Ibu peserta pelatihan bendahara penerimaan, demikian tadi penjelasan mengenai berita acara pemeriksaan kas untuk bendahara penerimaan. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mempelajari laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Selamat belajar, tetap sukses, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.